Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya. Ternyata di balik deklarasi perubahan ya, di koalisi perubahan ada satu ungkapan ya dari PKS ini. PKS ungkap ada parpol mau gabung koalisi perubahan, syaratnya jadi cawapres Anies Baswedan. Siapa mereka begitu kan? Kok banyak sekali begitu kan? Ya kalau memang ini di dunia pemerintahan pasti banyak di situ. Ada Caimin, ada Puan, ada Prabowo, ada Pak Erlangga begitu kan, ada Pak Zulkifli Hasan. Itu semuanya adalah ketua-ketua partai di situ begitu. Siapa mereka? Itu bisa ditebak siapa mereka begitu kan. Pada hakikatnya akankah Anies Baswedan mau begitu? Itu yang menjadi perhatian hari ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ini agak menarik juga begitu ya. PKS ungkap ada parpol mau gabung koalisi perubahan, syaratnya jadi cawapres Anies Baswedan. Siapakah mereka? Cari calon cawapres di luar koalisi perubahan. Tidak menutup kemungkinan kalau luar ujung-ujungnya minta cawapres ya. Awas jebakan Batman. Kalau mau gabung ya, jangan minta neko-neko, waspadalah. Ini apa ya, saya bacakan pro dan kontra ya. 3 parpol koalisi kalau solid ya, aku rasa cukup. Tinggal kawal pelaksanaan pemilu yang lu berjurdil ya. Seperti ya 2019 yang salah input data dan ratusan KPPS mati kecapekan ya. Dan hasilnya nambah utang dan PD korup. Ini banyak sekali ada pro dan kontra. Bisa ditebak ya, doi memang ambisi sekali. Betul sekali. Siapakah mereka begitu? Adalah mereka begitu kan. Publik bisa tahu siapa mereka begitu. Silahkan gabung dengan niat yang sama, ikhlas untuk perubahan Indonesia lebih baik. Jangan pakai pamrih minta jatah partai Golkar ya. Ya bisa jadi begitu kan. Ini banyak sekali kalau sudah mengajukan syarat siapa mereka begitu kan. Ini bisa jadi DPP PKB atau partai Golkar kan ya. Kalau PDP langsung tolak aja begitu. Ada sosok ketum parpol yang semangat benar jadi cawapres. Siapakah mereka begitu? Ya bisa saja begitu Anies Baswedan dengan Pak Erlangga, bisa saja dengan Muhaimin, bisa saja dengan Prabowo di situ begitu kan. Tetapi kalau Ganjar kan bukan di pemerintahan begitu, dalam artian maksudnya bukan dari DPR, kementerian dan sebagainya begitu kan. Ya pada akhirnya kalau ini adalah ketua partai, siapa mereka? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Ini sangat menarik sekali begitu. Ada sosok ketum parpol yang semangat benar ya jadi wapres ini. Yang udah lama gabung ya, aja legowo menyerahkan pilihan cawapres ke Pak Anies. Baru mau gabung ya, nonyol-nonyol pengen jadi cawapres. Haha, ini kumpulan partai sadar berelawan ya, bukan pengen jadi cawapres. Aneh mau perubahan kok main minta jatah ya, karena begitulah politik kita begitu, bisa dinamis begitu kan. Si A, si B dan si C punya modal besar, bisa bisa dipertaruhkan begitu kan ya. Enak banget datang belakangan pengen duduk paling depan. Nggak usah ya, antum-antum di PKS kami masyarakat sudah bisa baca partai itu. Enak aja, memang Pak Anies mau pakai itu nggak bodoh. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini. Yang namanya politik demi kemenangan Anies Baswedan bisa saja terjadi begitu kan. Karena menutup kemungkinan Pak Anies butuh sosok ya pendukung dari pemerintah selama ini. Selama ini yang pro terhadap pemerintah, dukungan-dukungan itu perlu begitu kan. Misal dengan Pak Mahfud, terus kemudian dengan yang lain begitu kan. Sebagai membongkar bagaimana caranya di pemerintahan kan bisa jadi seperti itu begitu. Artinya selama ini kalau kita melihat cawapresnya siapa ya bisa saja begitu kan. Karena ini adalah nantinya adu gagasan dan adu narasi di situ begitu. Banyak spanduk di pinggir jalan cawapres A, cawapres B, dan cawapres C. Didukung ormas ini, ormas itu, kelompok ini, kelompok itu. Lucu aku baca ya, ternyata begitu banyak orang Indonesia yang pengen jadi presiden. Ternyata udah nggak malu-malu kucing. Tetapi mari kita baca siapakah mereka begitu kan ya beritanya. Siapakah mereka yang pengen menjadi cawapres Anies Baswedan. Inilah. Ini saya bacakan ya partai ini maaf ya. Dari beberapa partai gabungan itu ya menunjukkan bahwa ini Partai Nasdem
Ini beritanya ya, PKS ungkap ada parpol mau gabung koalisi perubahan. Syaratnya jadi cawapres Anies Baswedan. Siapakah mereka begitu kan? Dikutip dari Tempo ya, Wakil Ketua Majelis Syura PKS sekaligus perwakilan tim kecil koalisi Sohibul Iman mengatakan, koalisi perubahan telah sepakat mengusung Anies Baswedan ya capres di 2024. Dalam proses penguatan dukungan itu ia menyebutkan ada pimpinan partai yang hendak ya merapat ke koalisi. Namun mereka memberikan syarat ya bahwa ketua umumnya harus jadi cawapres Anies Baswedan. Siapakah mereka begitu kan? Sekarang ada beberapa pimpinan partai yang ingin merapat, yang mereka kemudian mensyaratkan ketua umum ingin menjadi cawapres ya, kata Sohibul Iman ya. Bahkan Sohibul mengungkapkan ketum parpol ini berada di luar anggota koalisi. Dia menyebutkan selama ini ketiga partai koalisi memang berkomunikasi dengan partai lain. Mereka mengatakan siap bergabung tapi ingin jadi cawapres. Siapakah mereka? Apakah Caimin? Apakah Golkar? Apa siapa begitu kan? Tetapi dari situasi publik sudah tahu siapa mereka begitu ya. Karena mungkin bisa bubar di koalisinya, ya mau tidak mau kita harus gabung kepada Anies Baswedan begitu. Kendati tidak menerangkan secara eksplisit parpol yang dimaksud, namun Sohibul menyebutkan parpol ini merupakan parpol parlemen. Dalam proses tersebut, Sohibul menyampaikan kepada parpol itu bahwa urusan cawapres lebih diprioritaskan dari bahasan yang berkembang di tim kecil koalisi perubahan. Ya, kalau memang datang tinggal duduk manis di situ ya ngapain begitu? Kalau kenapa kok tidak dari awal kan begitu logika kita begitu. Kecuali memang punya uang banyak di situ, lalu kemudian punya elektabilitas tinggi begitu kan, punya dukungan suara yang banyak bisa jadi begitu kan masuk ke koalisi tim Anies Baswedan begitu. Bahkan kendati tidak menerangkan secara implisit ya, kita berikan pemahaman bahwa koalisi yang sudah di bertiga tentu saja yang jadi prioritas dalam ya hal baca presan apa yang berkembang dari tiga ini. Nama capres yang mencuat ya, adapun di meja perundingan saat ini Sohibul Iman menyebutkan ada sejumlah nama yang mencuat. PKS menyorotkan nama Wakil Ketua Majelis Syura Ahmad Herawan alias Aher, sementara itu Partai Demokrat mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau alias AHY. Nasdem menginginkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indra Parawansa. Sohibul mengatakan bekas Panglima TNI Andika Perkasa serta tokoh Nahdlatul Ulama ya Yeni Wahid turut mencuat sebagai sosok cawapres di luar koalisi. Bahkan yang jelas PKS ada Kang Aher, dari Demokrat ada AHY, dari Nasdem ada Bu Khofifah. Bahkan ada juga sebelumnya ada Pak Andika, Mbak Yeni dan juga muncul kata dia. Bahkan koordinator dari tim Anies Baswedan Sudirman Said menyatakan tim 8 alias tim kecil koalisi perubahan belum sampai pada penentuan calon wakil presiden bagi Anies. Kendati demikian ia mengamini jika sudah ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan. Bahkan kita belum sampai ke sana, tapi semua opsi kita pertimbangkan. Kita juga mendengar masyarakat, pandangan tokoh-tokoh masyarakat, kata Sudirman ya, sekretaris perubahan. Kendati urusan baca pres ya dipilih sendiri oleh Anies Baswedan, namun tim 8 punya peran mengusulkan nama dan menyeleksi ya nama yang mencuat. Di tim 8 terdiri atas perwakilan tim Anies Baswedan, Partai Demokrat, Partai Nasdem dan Partai PKS. Dari tim Anies perwakilan adalah Sudirman Said dan Datang Dirgantara. Bahkan sementara dari Partai Nasdem menunjukkan Willy Aditya dan Sugeng Suparwoto, dari Partai Demokrat Teuku Rifli ya. Bahkan 5 kriteria cawapres ya. Di antaranya ada sosok AHY, terus kemudian Bu Khofifah begitu kan ya. Bahkan Sudirman menjelaskan 5 kriteria cawapres yang sudah disepakati oleh tim ya 8 cawapres Anies Baswedan mesti punya elektabilitas yang cukup tinggi dan punya kerentanan politik yang rendah. Selain itu sosok ini hendak bisa membantu menjalankan pemerintahan yang efektif. Bahkan pendamping Anies Baswedan, kata Sudirman, juga harus bisa menjaga keseimbangan koalisi, punya visi yang sama dengan Anies, serta bisa bekerja sebagai tim Dawi Tunggal. Nah, artinya apa? Artinya selama ini kalau kita melihat rentetan peristiwa ini ada kemungkinan besar ya Partai Golkar, Partai PKB bisa jadi bergabung kepada Anies Baswedan begitu kan. Tetapi menutup kemungkinan kalau memang ini benar-benar terjadi, karena memang ada satu ketua umum ya parpol ya ingin ngebut menjadi calon wakil presiden di situ. Siapakah mereka? Publik sudah tahu siapa mereka begitu. Tapi melihat situasi dan kondisi perkembangan hari ini ya namanya politik kita dinamis begitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari Podcast Rakyat ini.